Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu rabbina wassalamuhu ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang menurut kita kecil, nikmat yang menurut kita besar, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang kita tidak minta, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Diharapkan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ragam itu hendaknya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa kita pergunakan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Subuh kali ini kita lanjutkan kajian kitab Bushral Kaib Biliqa'il Habib yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berkisah dan bercerita tentang motivasi, kabar gembira bagi orang yang selama ini ada di dalam hatinya kesedihan. Kesedihan tentang apa? Bukan kesedihan tentang dunia. Kalau dunia ini sedih bisa diatasi. Kesedihan yang dimaksud di dalam kitab ini adalah kesedihan ketika seseorang menghadapi kematian dan setelah kematian. Karena jujur selama ini yang kita khawatirkan itu bagaimana nasib saya nanti ketika saya mati. Bagaimana nasib saya nanti ketika saya sudah meninggalkan dunia ini. Maka banyak orang bersedih dengan sebab itu, sehingga kesedihannya itu terus berlanjut. Dan ada orang yang ketika ditanya tentang bagaimana rasanya kehidupan ini, kalau kami tengoklah orang meninggal dunia itu, maka tak ada lagi rasanya gunanya kehidupan ini. Maka Imam As-Sayuti memecahkan semua yang kita sedihkan itu dengan satu kitabnya yang berjudul Bushral Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira bagi orang bersedih bahawa dia akan bertemu dengan sang kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sudah banyak bab fasal yang sudah kita kaji. Pada subuh ini kita masuk pada bab zikru takhfifi dhammatil qabri 'alal mu'min. Bab yang bercerita tentang ringannya himpitan kubur bagi orang beriman. Ringannya himpitan kubur bagi orang beriman. Memang kubur itu menghimpit Pak Ustaz. Ya, kalau kita tengok dari cerita daripada hadis yang akan kita sampaikan ini, maka kubur itu dia bisa menghimpit. Makanya di dalam hadis Nabi mengajarkan kita doa. Doa itu dibaca setelah tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid
maka kita disunnahkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tiga inilah yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang walau bagaimanapun kuatnya, hebatnya, tidak akan pernah mampu untuk menghadapi neraka jahannam. Neraka jahannam itu percikan apinya saja jatuh ke dunia ini, maka dunia ini akan jadi hangus, tidak bisa ditanami oleh apa-apa pun. Dulu ketika sahabat duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dentuman apakah itu?" Kata Nabi SAW, "Itu dentuman batu yang jatuh ke dasar neraka jahanam yang dilemparkan 70 tahun yang lalu." Jadi 70 tahun yang lalu baru nyampainya sekarang. Berapa dalamnya kira-kira jurang neraka jahanam itu, Pak? 70 tahun dilemparkan. Sejak 70 tahun yang lalu baru sampai sekarang, kata Nabi. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya neraka jahanam. Maka kita disuruh oleh Allah untuk berlindung daripada neraka jahanam itu. Wa min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Salah satu azab kubur itu adalah himpitan kubur. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kata Nabi, maka dia nanti akan dihimpit oleh kubur. Kubur itu akan menghimpit sampai tulang belulang rusuknya. Tulang rusuknya ini akan berselisih. Yang kanan pergi ke kiri, yang ke kiri pergi ke kanan. Dihimpit. Maka kita berlindung kepada Allah daripada azab kubur ini. Wa min fitnatil mahya wal mamat, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah ketika mati. Ada orang yang mendapat cobaan, ujian, azab daripada Allah ketika dia hidup, dan ketika dia mati pun masih ada fitnah. Bayangan. Dan terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada dahsyatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis pertama an Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn Musayyab. Ini seorang tabi'in. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa ibunda Aisyah pernah berkata kepada Nabi. Jadi Aisyah, ibunda Aisyah pernah berkata, mengeluarkan kerisauan hatinya kepada Rasulullah sang suami. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Walaupun suaminya dia tak sanggup menyebut namanya. Bayangkan tu. Suami tak gitu. Sampai Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ketika dia memanggil sang Nabi yang mulia ini, dia tidak menyebut namanya. Bayangkan, berbeda dengan Nabi yang lain. Kalau yang Nabi lain disebutkan ya Zakaria, disebutkan langsung namanya. Tapi untuk Nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan nama apa. Tengoklah di dalam beberapa surat. Surat At-Talaq, ya, surat At-Tahrim, itu diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyira. Itu identitas disebutkan, bukan namanya. Gelarnya disebutkan, yaitu Nabi. Wahai Nabi. Begitu Allah Ta'ala bersopan santun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini lidah kita tidak bersopan santun kepada Nabi. Lalu kita katakan langsung ya Muhammad. Mana adab kita? Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita adab.
Allah Ta'ala sang raja diraja, dia masih beradab kepada makhluknya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Maka ada sebagian orang mengatakan tidak benar, sesat, dan tidak sunnah menyebutkan Sayyidina kepada Rasulullah. Ini perkataan yang tidak bisa dipegang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, innaka munzu haddastani bisauti munkari wa nakir. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, wahai Rasulullah, sejak engkau bercerita tentang bagaimana dahsyatnya suara munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu malaikat apa, Pak? Munkar dan nakir itu malaikat yang akan menanya kita nanti di alam kubur. Ya Rasulullah, sejak engkau bercerita bagaimana dahsyatnya suara malaikat munkar dan nakir itu, suaranya bagaikan petir, bagaikan petir menyambar-nyambar. Tidak seperti suara bidadari. Suaranya seperti suara petir, menakutkan. Ada orang berani dengan suara petir, Pak? Tidak ada. Nak, jangan pegang HP, ini sedang petir. Jangan. Begitu kan takutnya orang dengan suara petir. Jadi sejak engkau bercerita tentang bagaimana dahsyatnya suara munkar dan nakir, wa daghtata al-qabri laisa yanfa'uni syai'un, dan bagaimana dahsyatnya jepitan himpitan kubur ya Rasulullah yang kau ceritakan itu, laisa yanfa'uni syai'un, rasanya tidak ada lagi manfaat apa-apa hidup saya ini ya Rasul. Begitu Ibunda Aisyah menceritakan. Sejak engkau bercerita bagaimana dahsyatnya suara malaikat munkar dan nakir, sejak engkau bercerita bagaimana dahsyatnya jepitan himpitan kubur, rasanya dah ada lagi gunanya hidup ini. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Aisyah ketika itu. Menenangkan istri, menenangkan ummul mukminin. Jadi ibu-ibu ni kalau gelisah apa perlu ditenangkan. Jadi kalau nampak dia gelisah, tenangkan cepat. Kalau tidak bisa ditenangkan dengan kata-kata, tenangkan dengan isi dompet. Kan itu. Yang penting perlu ditenangkan. Karena kalau ibu-ibu ini kalau dia tidak tenang, semuanya akan jadi masalah. Tapi kalau ibunya sudah tenang, wah, itu selesai semua. Jadi bagi anggota calon legislatif nih yang 2024 nih, kalau mau juga tahu rahasianya bagaimana mendulang suara, dekat-dekatlah dengan ibu-ibu tu. Ibu-ibu ni kalau dia berkumpul, tengoklah, beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak terkulai oleh karena Piala Dunia 2022. Tapi kalau ibu-ibu nak, kalau dia buat perkumpulan, walaupun ada Piala Dunia, yang penting di situ ada makan, yang penting di situ ada minuman. Ramai ibu-ibu. Yang ada majlis-majlis apa, Pak Bu? Yang ada majlis ta'lim ibu-ibu. Majlis ta'lim apa-apa, ya umum aja sifatnya. Kalau ibu-ibu ni ada majlis ta'lim, BKMT, ada Permata, apa lagi? Masing-masing masjid punya majlis ta'lim. Jadi rahasianya kalau ada yang mencalek di sini nanti, itulah dekat-dekati ibu-ibunya. Berikan dana tu kepada ibu-ibu, buatlah kegiatan ibu-ibu. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak seperti itu, wahai istriku, wahai Aisyah, kata Nabi. Ya Aisyah, inna sawta munkarin
wa nakirin fi asma'il mu'minin. Jangan terlalu gusar, jangan terlalu sedih. Tidak seperti yang dibayangkan itu. Kalau untuk orang beriman, suara malaikat munkar dan nakir itu seperti kal asmadi fil ain, seperti seseorang memasang celak di matanya. Bagaimana rasanya, Pak? Rasanya tidak ada kan? Artinya apa? Mata pun jadi terang, rasanya tidak sakit. Begitulah rasanya kira-kira kata Rasulullah SAW, suara malaikat munkar dan nakir itu bagi orang beriman. Tapi jangan cerita lagi bagaimana suaranya kepada orang yang tidak beriman. Nah, ini sekarang ceritanya kabar gembira buat orang beriman. Bukankah kita yang berkumpul sekarang subuh ini adalah orang-orang beriman? Karena kata Nabi, apabila kalian saksikan ada orang yang bolak-balik ke masjid, habis solat zuhur, nanti datang solat asar, dia datang lagi ke masjid. Habis solat asar, datang solat maghrib, maka dia pun datang solat maghrib. Terus seperti itu 5 kali sehari semalam setidaknya. Dia datang bolak-balik, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa orang itu memang orang beriman. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tidak tergoda dengan Piala Dunia 2022. Walaupun Maroko menang 1-0 atas Portugal. Saya nonton juga dikit. Kenapa? Karena nontonnya sekitar jam 9 lewat malam tadi. Pas saya nonton buka TV itu, gol lah dia, sundulan kepala. Setelah itu tidak mau saya tengok lagi, takut saya kalah Maroko kan, dah saya matikan. Jadi suara malaikat munkar nakir tidak seperti yang dibayangkan kepada orang-orang beriman. Dia lembut, lembut selembut orang memasang celak yang ada di mata. Ibu-ibu sering masang celak. Bagaimana rasanya? Tidak menyakitkan kan? Begitulah suara malaikat munkar dan nakir. Wa daqtatil qabri 'alal mu'min, himpitan kubur kepada orang beriman tidak seperti yang dibayangkan. Tidak langsung tulang kanan ini pergi ke kiri, tulang kiri pergi ke kanan. Itu buat orang-orang yang tidak beriman. Tapi terhadap orang-orang beriman, himpitan kubur itu kata Nabi, kal ummi syafiqah, seperti ibu kandung. Seperti ibu kandung yang bagaimana? Yashku ilaiha ibnuha as-sada'. Anaknya yang demam, sakit kepala, mengadu kepadanya. Jadi ada ibu kandung, beda dengan ibu tiri, Bu. Tapi ada juga ibu tiri yang berarti ibu kandung. Ya. Disebutkan ibu kandung karena darah dia sendiri. Di dalam darah anaknya itu mengalir darah dia. Beda dengan ibu tiri. Kalau yang punya ibu tiri, sebagian-bagian juga yang ibu tiri itu seperti ibu kandung. Ada ibu tiri yang itu, ya, kan ada filmnya itu. Tak sekejam ibu tiri kan. Kejamnya ibu kota tidak sekejam ibu tiri. Kebalikan tak? Jadi anaknya, anak kandungnya ini mengadu kepadanya sakit kepala, Bu, sakit kepala. Kata Nabi SAW begitu. Fataghammaza ra'sahu ghamzan rafiqan. Lalu ibu kandungnya itu memijat-mijat kepalanya. Jadi kalau ada ibu, anak kandungnya mengadu kepada ibunya, Bu, sakit kepala ni, maka ibunya akan memijat kepala anaknya. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, begitulah kubur memperlakukan orang-orang beriman.
Tidak sama seperti apa yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan. Yang kita dihancurkan oleh kubur, dijepit sekuat-kuatnya. Tidak. Jepitan kubur bagi orang-orang beriman adalah seperti seorang anak yang mengadu kepada ibunya bahawa dia sakit kepala. Lalu ketika itu ibunya memijat kepalanya untuk menghilangkan rasa sakit kepala anaknya itu. Enak tak kalau kepala kita dipijat, Pak? Oh, enak. Apalagi ibu kita yang memijat. Beda dengan bapak. Kalau bapak memijat, beda dengan ibu. Kalau ibu kita lembut. Tapi kalau bapak kita, sebentar cuma dia bisa memijat kepala itu. Kemudian disuruhnya pergi. Ya Aisyah, kata Nabi, wahai Aisyah, wailul lisyakina fillah, celakalah bagi orang yang durhaka, kafir, tak beriman. Kaifa yudghatuna fi kuburihim, bagaimana mereka dijepit di dalam kubur. Kalau orang beriman dijepit seperti itu tadi. Kalau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, kaifa yudghatuna fi kuburihim kadaghtati as-sakhrati 'ala al-baydah. Dia dijepit seperti batu yang besar menghimpit telur. Ada batu yang besar menghimpit telur. Kira-kira bagaimana kondisinya, Pak? Hancur. Hancur dia. Begitulah kondisi dan keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah ketika dia dijepit di dalam kuburnya. Maka dari ini Nabi memberikan kabar gembira, jangan terlalu bersedih. Kalau engkau orang beriman, kalau engkau orang-orang soleh, insya-Allah engkau akan diperlakukan oleh kubur nanti seperti ibu kandung yang memijat-mijat kepala anaknya yang sedang sakit. Tapi perlulah khawatir bagi orang-orang yang banyak dosa, maksiat, mungkarat, orang-orang yang tidak beriman, nanti kubur akan memperlakukannya, menjepitnya seperti batu besar menghimpit telur. Pasti telur itu akan habis, telur itu akan pecah, telur itu akan hancur. Begitulah kondisi orang-orang yang tidak beriman, yang berdosa, yang melakukan perbuatan maksiat ketika dia dihimpit oleh kuburnya. Hadis yang kedua, an Muhammad Taimi qala kana yuqalu, pernah dikatakan kepadanya, anna dhammatal qabri innama asluha annaha ummuhum, himpitan kubur itu bagi orang-orang beriman, annaha ummuhum, kubur itu seperti ibu kandung. Wa minha khuliqu faghabu anha al-ghaibata at-tawilah, dia berasal daripada kubur itu, dari ibu kandungnya. Kan kita berasal dari tanah, bukankah kubur itu dari tanah? Maka kita berasal dari tanah, kita berasal dari ibu kita, yaitu tanah. Faghabu anha al-ghaibata at-tawilah, lalu anaknya ini pergi dalam masa yang lama. Begitu diceritakan. Jadi dia pergi dalam keadaan masa yang lama. Falamma rudda ilaiha, ketika dia kembali kepada ibu kandungnya tadi, kembali dia kepada kubur seperti ibu kandung. Anak kembali kepada ibu kandung. Anak ini dah lama merantau. Kan kita merantau di dunia ini, Pak. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah kalian di dunia ini, kata Ibnu Umar, ka'annaka gharib aw 'abiri sabil, seperti orang asing, perantau
Au abiri sabil, atau seperti orang yang sedang lalu di satu jalan. Kita tidak akan lama-lama di jalan itu, Pak. Kita tidak akan lama merantau. Satu ketika kita akan pulang ke kampung halaman. Maka kubur bagi orang beriman seperti anak yang sudah lama pergi, lalu dia pulang ke kampung halaman. Dia menjumpai ibu kandungnya. Falamma rudda ilaiha auladuha, ketika anak-anaknya kembali, kira-kira bagaimana dengan ibu kandung kita? Senang tak, Pak? Dia senang, gembira. Anaknya ini sudah lama pergi, sudah lama merantau, mungkin puluhan tahun. Berapa tahun kita merantau di dunia ini, Pak? Bapak kira-kira merantaunya nanti berapa tahun? Ada kira-kira 70. Umru ummati, kata Nabi, baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 dan 70. Kalaupun ada mungkin 70 lebih, masuk 80, bahkan ada yang ratusan. Itu jarang, nadir, jarang. Banyak sudah bonusnya itu. Tapi kebanyakan orang berada di umur 60 dan 70 itulah. 70 tahun di dunia ini tidak lama. 60 tahun di dunia ini tak lama, sebentar saja. Sebentar-sebentar sudah jadi anak-anak. Sebentar-sebentar sudah jadi remaja. Sebentar-sebentar sudah jadi dewasa. Sebentar-sebentar sudah jadi kakek nenek. Sebentar-sebentar, tak lama. Kami rasa-rasa kemarin anak itu barulah lagi, tapi sekarang sudah jadi bapak orang dia. Kan gitu. Apalagi kata Nabi SAW, di akhir zaman ini yataqarabuz zaman, kata Nabi. Tanda hari kiamat yang akan terjadi di akhir zaman ini adalah yataqarabuz zaman. Zaman itu terasa dekat. Dulu menunggu satu pekan itu, Pak, lama rasanya. Sekarang menunggu satu pekan itu, tiba-tibalah Ahad pula lagi. Sebentar-bentar besoklah Ahad berikutnya lagi. Begitulah Nabi menyebutkan. Jadi anak ini kembali kepada ibu kandungnya. Dhammathum dhammal walidati syafiqah. Dia akan memeluk anaknya dengan pelukan seorang ibu kepada anaknya. Begitulah nanti kubur akan memperlakukan orang beriman. Seperti ibu kandung yang anaknya sudah lama merantau, lalu anaknya pulang ke kampung halaman kepada ibu kandungnya, lalu kubur itu akan memeluknya dengan pelukan yang hangat, pelukan kasih sayang, seperti seorang ibu kandung kepada anak kandungnya. Kalau begitu, Pak Bu, takut tak masuk kubur? Takut nak kita masuk kubur? Kalau kubur itu memperlakukan kita seperti itu? Tak ada jawaban ni, berarti takut ni. Allati ghaba anha waladuha thumma qadima 'alaiha. Seperti pelukan seorang ibu kepada anak kandungnya, di mana anak kandungnya tadi pergi merantau lama, lalu dia kembali lagi. Begitulah perlakuan kubur kepada orang-orang beriman, seperti ibu kandung yang kedatangan anak yang sudah lama merantau. Dia akan peluk, dia akan cium anaknya itu. Nak, selamat nak anak, sudah datang. Ibu sudah lama rindu. Bahkan menangis-nangis doa ibu kepada anaknya. Tangisnya itu bukan tangis sedih. Ada anak ibu-ibu yang sedih ketika anaknya datang. Tangis itu, Pak Bu, dikatakan
Tangis itu namanya tangis karena bahagia, bukan tangis karena sedih. Tangis karena sedih, tangis ketika di akhir bulan, itu tangis sedih itu. Tapi ketika anak datang merantau, apalagi dia membawa sesuatu yang membuat ibunya senang, itu tangis bahagia. Tengoklah orang nanti ketika dia mewisuda anaknya, menangis-nangis tu satu keluarga itu. Ayah menangis, ibu menangis, kakak menangis, adik menangis. Kenapa mereka menangis? Bukan jawabannya karena sedih, tidak, tapi karena sudah terlalu bahagia. Jadi orang kalau sudah bahagia, tangis pun agak ada. Begitu jugalah dengan kubur. Wahai fulan, kata kubur, engkau yang sudah kurindu-rindu selama ini, datanglah, datanglah. Maka ini nanti bab yang akan kita jelaskan setelah ini. Zikru at-tarhib bil mu'min fil qabri. Bab yang menjelaskan tentang sambutan kubur bagi orang-orang beriman. Jadi rupanya kubur ini nanti akan menyambut kita, baik dia orang beriman ataupun tidak beriman, semua disambut. Tergantung bagaimana cara menyambutnya, dan tergantung bagaimana kondisi dan keadaan kita ketika kita masuk ke dalam kubur itu. Hadis pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dufinal 'abdul mu'min qala lahul qabru." Apabila seorang hamba beriman dimakamkan, dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, qala lahul qabru, kubur pun berkata kepadanya. Jadi kubur itu bisa berkata, ada mulutnya. Dia bisa ngomong kepada kita. Yang akan tahu nanti perkataannya itu ketika kita sudah masuk ke dalamnya. Kalau sekarang belum tahu kita. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur itu, barulah terdengar perkataan kubur itu. Perkataan lemah lembut yakah yang akan kita terima, atau perkataan kasar seperti suara petir tadi. Marhaban wa ahlan, selamat datang, wa ahlan, sama juga artinya. Tapi wa ahlan ini, engkau seperti ahli keluarga aku, kata kubur. Kan ketika ada pejabat-pejabat yang datang tu, kita buat kata sambutan kan, welcome, ya, selamat datang. Kalau dalam bahasa Arabnya marhaban bikum, marhaban bihudurikum, ahlan wa sahlan. Jadi marhaban juga, ahlan wa sahlan juga. Itu apanya? Kalau ahlan wa sahlan ini sudah dianggap seperti keluarga. Wa sahlan, dan kami akan mudahkan seluruh urusanmu ketika kamu berada di tengah-tengah kami. Itulah makna ahlan wa sahlan. Kubur pun juga berkata begitu, marhaban, selamat datang. Kubur sudah berhias-hias dia Pak, untuk menunggu kedatangan kita sebagai seorang mukmin. Dicantik-cantikkannya dia. Allah Ta'ala izinkan kepada kubur untuk mempercantik diri. Seperti seorang pengantin. Datang tu pengantin laki-laki, pengantin perempuan, bercantik-cantik dia, bersolek-solek, menunggu kedatangan pengantin laki-laki. Nak mungkin pula rambutnya itu terbiar, terurai begitu saja. Tidak pakai make up, bahkan baju compang-camping. Ini yang datang ni pangeran, sebentar lagi tentu akan disambut oleh ratu. Yang datang ni orang beriman. Orang beriman ni raja, kata Nabi. Kita orang beriman ni Pak Raja. Kalau tidak ada orang beriman di dunia ni lagi, apa yang terjadi?
Maka bersyukurlah, sebenarnya berterima kasih orang-orang yang hari ini bermaksiat kepada Allah yang tidak beriman. Bersyukur kepada orang Islam ini, orang beriman ni. Kenapa? Karena dengan sebab adanya orang beriman, ada orang mengucapkan Allah, Allah, Allah kata Nabi. Dunia belum dikiamatkan. Tapi kalau tidak ada lagi nanti orang mengucapkan itu, maka dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah berterima kasih sebetulnya orang-orang yang tidak beriman ini. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan justru orang-orang Islam ini dimusuhi. Orang-orang beriman ini dikebiri. Orang-orang beriman ini dijadikan musuh, dianggap sebagai teroris dan sebagainya. Walaupun ada sebagian orang yang punya pikiran picik, pemahaman yang sempit. Kita tidak nafikan itu, Pak. Di mana-mana dulu zaman tetap ada orang seperti itu.